Pemirsa, kembali lagi di Kilat News pagi ini bersama saya, Muhammad Abdulkiana, dan rekan saya, Muhammad Kafari. Kami akan menampilkan berita terbaru, terpercaya, dan terpopuler. Diawali dengan berita utama pemirsa, pada tanggal 8 Februari 2025, Mega Proyek IKN dikabarkan mangkrak akibat pemblokiran anggaran. Mega Proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN ini menghadapi kendala besar akibat pembukuan anggaran dan keterlambatan pencarian dana. Pembangunan yang sebelumnya berjalan pesat kini menghadapi hambatan serius. Sejumlah proyek infrastruktur seperti jalan, gedung pemerintahan, dan fasilitas umum mengalami keterlambatan. Beberapa kontraktor bahkan menghentikan pekerjaan akibat pembayaran yang tertunda sehingga sebagian proyek terhenti. Situasi ini melibatkan pemerintah, kontraktor, dan investor. Pemerintah menghadapi kendala besar dalam pencarian anggaran dan pengelolaan investasi. Sementara kontraktor menunggu kepastian pembayaran. Di sisi lain, investor mulai ragu terhadap keberlangsungan proyek ini akibat ketidakpastian penundaan. Masalah ini mulai mencuat dalam beberapa bulan terakhir. Dalam progres pembangunan yang semakin melambat, dampak keterlambatan ini terutama terasa di zona inti pembangunan yang mencakup kantor pemerintahan, jalan utama, dan perumahan pegawai negeri. Beberapa faktor utama yang menjadi penyebab keterlambatan proyek ini adalah pembekuan anggaran, kedua kurangnya investasi, dan ketiga hambatan birokrasi. Menanggapi kondisi ini, pemerintah menyatakan tengah mencari solusi, termasuk skema pendanaan baru, percepatan pencarian pendanaan, serta upaya menarik kembali investor. Namun hingga kini belum ada kabar kapan proyek akan kembali berjalan. Beralih dari berita utama pemirsa, kabar mengejutkan datang dari Persepak Bolaan Indonesia. Pada 6 Januari 2025, PSSI resmi memecat Sintayong dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Keputusan ini diambil setelah hasil evaluasi kinerja yang dinilai tidak memuaskan dalam beberapa pertandingan terakhir. PSSI menyebutkan bahwa tim membutuhkan kepemimpinan yang lebih kuat dan strategi yang lebih efektif untuk mewujudkan target besar, yaitu lolos ke Piala Dunia 2025. Sintayong, pelatih asal Korea Selatan yang telah melatih Timnas Indonesia sejak tahun 2019, ini tidak lagi memegang Sintayong. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia sempat mencatatkan beberapa prestasi penting. Salah satunya adalah lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Ini menjadi pertama kalinya sejak tahun 1996. Namun, meskipun ada beberapa kemajuan, PSSI menilai bahwa kondisi internal tim membutuhkan perubahan. Keputusan ini dibuat oleh PSSI di bawah kepemimpinan Presiden Erick Thohir. Pemecatan Sintayong diumumkan pada 6 Januari 2025. Namun meski pengumuman baru dibuat pada awal tahun ini, ketegangan terkait kinerja tim sudah mulai terasa setelah beberapa pertandingan buruk pada akhir tahun 2020, termasuk kekalahan telak 1-2 dari China dalam kualifikasi Piala Dunia Desember 2020. Keputusan ini berlaku untuk Timnas Indonesia yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Dunia 2025. Di bawah kepemimpinan Sintayong, tim yang telah menjalani berbagai pertandingan internasional namun gagal meraih hasil positif dalam beberapa pertandingan terakhir, terutama dalam ajang kualifikasi. Akhirnya, mendorong PSSI untuk melakukan evaluasi besar-besaran. PSSI menginginkan adanya perubahan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perkembangan tim. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam keputusan ini antara lain adalah hasil pertandingan ini, terutama dalam pertandingan kualifikasi dan persahabatan. Timnas Indonesia mengalami kekalahan telak 1-5 dari Irak dan hasil imbang 1-1 saat melawan Vietnam pada November 2023, serta kekalahan 0-2 dari China pada Desember 2020. PSSI juga menyoroti adanya ketegangan di ruang ganti yang mengindikasikan kurangnya komunikasi yang efektif antara pelatih dan pemain. PSSI berpendapat bahwa tim membutuhkan kepemimpinan yang lebih bisa mengimplementasikan strategi dengan baik, berkomunikasi dengan pemain yang lebih efektif, dan melaksanakan program pelatihan yang dapat mengarahkan tim pada tujuan jangka panjang, yakni lolos ke Piala Dunia 2020.
Pemecatan Sintayong dilakukan setelah melalui serangkaian evaluasi dari PSSI. Meskipun Sintayong berhasil membawa tim ke level yang lebih tinggi dengan prestasi-prestasi yang cukup membanggakan, PSSI merasa bahwa dinamika dalam tim perlu diperbaiki. Salah satu aspek yang paling penting adalah komunikasi antara pelatih dan juga pemain. PSSI berharap dengan adanya perubahan kepemimpinan akan ada sinergi yang lebih baik antara manajemen, pelatih, dan pemain, yang pada akhirnya akan meningkatkan format tim di kompetisi internasional. Berita ini sekaligus menutup pertemuan kita pagi ini, pemirsa. Terima kasih telah menyimak dan menyaksikan Kilat News pagi ini. Saya dan rekan pamit undur diri. Sampai jumpa.